Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya, nah Bapak boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa, usia berapa, dan alamatnya ini di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabari, lahir 20 November 1990, alamat Rumah Ibu 1, Ciprangkat Makanan, umur 70 tahun. Iya, kasih tepuk tangannya dulu dong untuk Bapak Saparinya atau Yai saya. Umurnya tadi 76 Kak? 6 tahun. Alamatnya di mana tadi? Di Banyu. Nah, Banyu Biru 1, Bapak Ibu ya. Kan bakalan mama ini. Di sini ada yang dari lorong Banyu Biru 1 ada? Ada. Coba angkat tangannya. Banyak nian ya, ada 5.000 orang. Tapi kira-kira sudah datang semuanya belum ke center ya? Belum, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa nanti pulang-pulang kami diinformasikan ke teman-teman, keluarga, tetangganya untuk sama-sama sehat di center kalian. Oke. Nah, kalau boleh tahu datang ke center kali ini itu pasti membawa yang namanya keluhan. Nah, keluhannya ini apa saja? Lama sakit pinggang, yaitu kaki sakit, yaitu bekas prostat. Iya, Bapak, banyak atau tidak? Banyak. Banyak, lebih dari 2 keluhan. Salah satunya itu di bagian mohon maaf prostatnya, Bapak Ibu ya. Kalau boleh tahu itu dulu sudah dirasakan dari tahun berapa ya kemarin? 2011. Iya. Dari tahun 2011. Sekarang sudah tahun berapa? 2026, berarti hampir 15 tahunan. Kira-kira itu waktu yang lama atau sebentar? Bukan lama lagi, tapi sangat lama, Bapak Ibu ya. Bukan 15 hari, bukan 15 bulan, tapi 15 tahun. Kalau boleh tahu, awal cerita penyebabnya itu gara-gara apa ya kemarin? Karena saya waktu kerja dulu terlalu banyak duduk. Sudah itu kalau ke buang air ditahan, terus terlalu banyak minum kalian. Ya, Bapak Ibu ya, penyebab awal mula keluar di bagian mama prostatnya ini, Bapak Ibu, karena yang namanya pola makannya juga. Kalau suka makannya namanya minuman yang kemasan itu, Bapak Ibu ya. Dan juga mungkin saat kerja dulu masih aktif kerja itu sering yang namanya menahan untuk yang namanya buang air kecil, dan juga mungkin dari yang namanya pekerjaannya dulu jadi banyak stres, Bapak Ibu ya. Mungkin itu juga mempengaruhi yang namanya keluhan di bagian prostatnya, Bapak Ibu ya. Terus mohon maaf ya, yang dirasakannya itu gimana dulu rasa sakit di bagian mohon maaf prostatnya itu? Sakitnya bukan main itu, waktu itu jam 12 malam saya itu mau buang air, nggak bisa buang air sampai jam 1 malam itu kembung, langsung ke rumah sakit langsung tusuk pakai selang, itu baru keluar sudah keluar itu baru lancar pasang kateter kan baru bisa dapat. Ya, Bapak Ibu, tentu saja yang beliau rasakan sakit karena mohon maaf untuk buang air kacangnya itu bukan lagi keluarnya setetes 2 tetes, Bapak Ibu, tapi yang namanya benar-benar tidak bisa, Bapak Ibu. Bayangkan sepanjang malam itu tidak bisa yang namanya buang air kacang, sehingga harus dibantu mohon maaf sama yang namanya kateter, Bapak Ibu ya. Terus Yai, itu selain yang namanya untuk buang air kecilnya itu susah, itu dulu mohon maaf tidurnya terganggu kan? Itu terganggu. Semalam itu kadang-kadang mau buang air 10 kali, tapi nggak keluar. Dia kepengen keluar tapi nggak keluar. Ya. Nah, waktu itu saya dioperasi, persis kelurahan saya susah ini keluar. Jadi operasi di rumah saya itu sudah dioperasi baru. Ya, Bapak Ibu, yang awal beliau rasakan tentu sajanya sakit, Bapak Ibu, sehingga untuk tidurnya pun terganggu. Kata beliau tadi sering hampir setiap malamnya, Bapak Ibu, itu sering kebangun, Bapak Ibu, bahkan 10 kali yang namanya mondar mandir kamar mandi. Tapi ya itu tidak ada yang namanya mohon maaf
yang namanya buang air kecil yang keluar tidak tuntas. Bapak bayangkan malamnya aja bisa 10 kali, apalagi di pagi hari atau siang harinya, berarti udah sering bolak-balik kamar mandi, tapi ya itu tidak ada yang keluar Bapak Ibu, sampai akhirnya beliau ini juga untuk yang namanya aktivitasnya dulu gimana ya? Susah kalau mau sholat itu baru mau ambil wudhu, atau pengen keluar lagi, ambil wudhu keluar lagi, jadi nggak bisa. Terpaksa nggak bisa kerja sholatnya di rumah. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, bahkan untuk aktivitas ibadah sholatnya pun sangat terganggu. Seperti kata saya tadi, kalau udah ngambil wudhu, Bapak Ibu udah rasa mau buang air kecil itu, ya berhenti dulu Bapak Ibu ya, ambil wudhu lagi Bapak Ibu. Jadi sampai namanya ibadah sholatnya pun tidak bisa khusyuk Bapak Ibu, tidak bisa tumaknina beliau lakukan karena keluhan di bagian, mohon maaf, prostatnya ini, karena sering yang namanya buang air kecil. Tapi ya itu rasanya aja Bapak Ibu, tidak ada yang keluar sama sekali. Kira-kira menderita atau tidak? Menderita Bapak Ibu. Coba bayangkan dari yang namanya tidur bahkan sampai sholatnya semuanya sangat terganggu. Terus mohon maaf, itu dulu aktivitas pekerjaannya dulu itu gimana ya? Kerjanya kan saya di kantor itu. Mungkin terlalu banyak duduk karena di kantor kan duduk terus. Jadi biasanya agak terganggu, sudah terbuat, sampai pas saya tanya mau kemana, di WC, tapi sering keluarnya itu sebentar keluar. Ya Bapak Ibu, bahkan yang namanya pekerjaannya saat dulu masih aktif pun Bapak Ibu sering yang namanya terganggu, sering yang namanya ke kamar mandi Bapak Ibu, sampai ditanya sama bosnya kemana, rupanya ke WC-nya tadi Bapak Ibu, tapi ya itu tidak ada yang keluar sama sekali. Jadi kira-kira menderita atau tidak? Menderita. Bahkan rasanya itu gimana ya kalau mohon maaf misalnya untuk buang air kecilnya itu saja tidak tuntas? Ya kalau sakit ya gimana, nggak mau keluar, jadi pasti ditahan dulu. Ya pasti rasanya sakit karena tidak keluar sama sekali. Terus ya tadi kan ada usahanya juga, betul atau tidak? Yang namanya kepengen sembuh, kepengen sehat lagi, kepengen aktivitasnya lancar lagi, ada yang namanya ikhtiar atau pengobatan beliau. Terus tadi kata dia itu kan, mohon maaf, itu sempat yang namanya dioperasi juga, betul ya? Bahkan sampai 2 kali operasi tadi. Yang pertama kan operasi prostat, sudah dipasang kateter, rupanya waktu kencing keluar air itu darah keluarnya, bukannya kencing darah, keluar darah, rupanya ada batu nyangkut. Jadi kalau kan keluar minggul batu itu darah keluar, darah terus. Jadi operasi lagi, 2 kali operasi. Ya yang pertama itu operasi besar kan, yang kedua itu ditunggu aja, tunggu. Tunggu, tapi itu kita nggak tahu itu maka apa ya, dalam. Kalau keluar itu batunya banyak, itu udah hancur banyak. Waktu disaring hampir secangkir batu. Ya Bapak Ibu, ada usaha untuk yang namanya kesembuhannya, sudah dibawa yang namanya berobat, bahkan yang namanya 2 kali operasi. Tapi mohon maaf ya, katanya juga tadi setelah yang namanya 2 kali operasi juga itu masih ada yang dirasakan di bagian, mohon maaf, prostatnya kemarin. Masih sakit. Kalau jalan itu sedikit sakit. Sudah kalau dari sebentar mau kencing, lagi mau keluar. Tapi lebih sering. Ya Bapak Ibu, bahkan setelah yang namanya melakukan operasi bahkan 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama tadi kan memang operasi besar, tapi ya itu mohon maaf yang namanya buang air kecilnya itu keluar yang namanya darah, maka dilakukan yang namanya operasi kedua Bapak Ibu ya. Dan juga alhamdulillah di operasi kedua ini memang yang namanya mohon maaf buang air kecilnya itu keluar. Tapi setelah yang namanya operasi ini buang air kecilnya lebih sering lagi Bapak Ibu ya, sehingga ya sama saja tidurnya pun terganggu, aktivitasnya pun terganggu Bapak Ibu ya. Terus ya kalau misalnya lagi buang air kecil nih kan sering itu bisa berapa kali sehari dulu? Dulu sehari 10 kali. Sebentar nggak sehari, kadang-kadang jam 12 malam bangun sampai pagi keluar terus sekali.
pulang dan lagi. Ya, tapi kalau dulu Bapak Ibu ya, malam hari aja bisa 10 kali mondar-mandir kamar mandi. Bapak Ibu belum lagi di pagi hari atau siang harinya. Berarti sangat sering yang namanya buang air ke kecil, sehingga yang namanya tidurnya tadi itu lebih terganggu lagi. Betul atau tidak? Betul. Betul, Bapak. Yang awalnya memang tidak bisa tidur, ini sama sekali tidak bisa yang namanya istirahat. Bapak Ibu, jadi ya kalau misalnya nggak bisa istirahat tidur itu paginya itu langsung beraktivitas lagi. Iya, langsung. Jadi gimana? Mau kerja? Jadi Bapak Ibu walaupun nggak bisa tidur, Bapak Ibu tetap harus melakukan yang namanya aktivitas. Yang namanya aktivitas yang dilakukan kalau kurang tidur juga pasti yang namanya terganggu. Betul atau tidak? Betul Bapak Ibu ya. Sholatnya juga masih terganggu kemarin ya. Kemarin terganggu, sekarang lagi. Ya pasti sangat terganggu ya, karena yang namanya malam hari aja bisa 10 kali lebih Bapak Ibu ya, apalagi di pagi atau siang hari. Jadi seperti kata yang saya tadi, mau ngambil wudhu aja itu bisa beberapa kali karena mau rasanya ke WC terus. Betul atau tidak? Berarti kira-kira menderita atau tidak? Menderita. Sangat-sangat menderita. Terus dari semua yang dirasakan tadi, itu yang paling sering itu bagian mana, aktivitasnya atau ibadah sholatnya? Yang paling sedih itu sholatnya itu nggak bisa sholat. Kalau berat kan bisa jatuh, tapi kalau sholat itu bisa sholat. Ya Bapak Ibu yang pasti di bagian yang namanya ibadah sholatnya. Bapak bayangkan Bapak Ibu mau ngambil wudhu aja bisa beberapa kali, apalagi ibadah sholatnya harus ditinggalkan atau dihentikan terlebih dahulu. Pasti sangat sedih di bagian yang namanya ibadah sholat, karena yang namanya ibadah sholat itu harus kita lakukan dengan khusyuk dan juga tenang. Tapi ya saya ini hampir setiap kali harus yang namanya mondar-mandir kamar mandi, berarti sangat-sangat menderita. Betul atau tidak? Betul. Terus sampai akhirnya ya kemarin datang ke center kali ini, kemarin masih ingat gak yang ngajak dia ini siapa, yang menginformasikan center kali ke ya? Itulah pelatih saya itu Habibur Rahman, itu dia kan kesini waktu itu. Dia bilang sama saya, coba saya sekali ke HR, mana ya Pak Habibur Rahman. Bapak Habibur Rahman, kasih tepuk tangannya dulu dong untuk Bapak Habibnya. Berarti bilang ini orang baik atau tidak? Baik. Artinya sangat luar biasa atau tidak? Luar biasa. Sangat luar biasa Bapak Ibu ya, karena beliau menjadi orang baik dengan menjadi perantara Bapak saya ini datang ke center Karya agar bisa sehat di center Karya. Mari kita doakan bersama-sama untuk Bapak Habibnya dimanapun beliau berada sekarang. Semoga untuk kesembuhannya dipercepat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, semoga segala hajatnya dikabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Kira-kira Bapak Habib ini harus dicontoh atau tidak? Patut dicontoh. Harus Bapak Ibu harus menjadi orang baik seperti bapaknya. Dengan cara apa? Membantu menginformasikan dan mengajak teman-teman keluarga tetangganya untuk sama-sama datang ke center Karya. Oke? Tepuk tangannya dulu dong. Terus ya sampai akhirnya kemarin terapi di center kali, masih ingat gak udah berapa lama terapinya di sana? Dari bulan 12. Iya. Di tanggal 10 bulan 12 sudah hampir sekitar 7 bulanan. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Kira-kira masih baru atau sudah lama? Lama Bapak Ibu ya. Terus ya kemarin pulang terapi ini ada nggak yang dirasakan tubuhnya? Reaksinya kemarin apa? Ya, saya waktu itu sakit pinggang, bukan nambah banyak rupanya, tapi apa rasanya mau di tiap benda gitu. Betulnya tidak tertidur saja, pegal. Ya, Bapak yang beliau rasakan ini di bagian pinggangnya tambah sakit. Di sini ada yang pulang terapi badannya tambah sakit, ada. Yang kalian digebukin satu kampung, ada. Coba angkat tangannya. Tapi kira-kira berbahaya atau tidak? Tidak, Bapak, karena itu namanya reaksi proses kesembuhannya. Tandanya kotoran dan racun yang menumpuk dalam tubuh kita sedang dikeluarkan. Bapak Ibu, seperti yang saya rasakan tadi, tubuhnya tambah sakit karena itu otot-ototnya itu masih
Aku masih tegang. Babe sadar tersenterkan otot-otot yang kaku yang tegang itu dilenturkan, dilemaskan kembali sehingga timbullah rasanya pegal. Seperti contohnya aja nih, kalau Bapak Ibu sudah lama tidak melakukan aktivitas olahraga, terus tiba-tiba hari ini memutuskan olahraga, kira-kira malamnya badannya sakit gak? Pasti sakit karena belum terbiasa. Sama juga seperti terapi Babe. Tapi kira-kira kalau sudah terbiasa, sudah dilakukan setiap harinya, kira-kira tubuhnya makin sehat atau tambah sakit? Makin sehat. Makin sehat. Sama terapi Bapak Ibu harus dirutinin setiap harinya. Jadi kalau pulang-pulang terapi, masa yang namanya pegal-pegal tadi, kira-kira harus takut atau jangan? Terapinya lanjut atau berhenti? Harus lanjut karena reaksi itu hanya bersifat sementara. Dan juga kalau Bapak Ibu kalah dengan yang namanya reaksi, berarti tandanya kalah dengan penyakitnya. Betul atau tidak? Berarti yang namanya reaksi harus dilawan. Oke? Jadi kalau Ibu bisa bilang reaksi penyembuhan, jawabnya apa? Reaksi penyembuhan? Kasih tepuk tangannya dulu dong. Terus Yai, setelah yang namanya terapi hampir 7 bulannya tadi dan terkena reaksi badannya sakit semua, sekarang perubahan di bagian, mohon maaf, prostatnya itu gimana setelah operasi tadi? Sekarang prostatnya agak enak, nggak ada lagi sakit, sudah tegangnya juga hilang sebelumnya. Sekarang agak pusing lagi. Alhamdulillah, kasih tepuk tangannya dulu dong. Terus mohon maaf ya, kata Yai tadi kan setelah operasi itu malah lebih sering nih untuk buang air kecilnya. Sekarang gimana? Sekarang nggak lagi. Kalau sekarang itu seharinya bisa berapa kali ke kamar mandian? Tadi kecil saya itu 5 kali. Alhamdulillah, kasih tepuk tangannya dulu dong. Yang awalnya Bapak Ibu beliau ini seringnya namanya mondar-mandir kamar mandi setelah operasi itu, tapi ternyata setelah disenterkannya pun untuk yang namanya buang air kecilnya pun sehari itu cukup paling 5 kali paling sering. Alhamdulillah. Kira-kira ada perubahan atau tidak? Ada Bapak Ibu. Terus rasa rasa nggak nyaman, rasa sakit di bagian, mohon maaf, di bagian bawahnya itu masih nggak dirasakan ya? Nggak ada lagi sekarang. Bagian bawahnya tidak. Nggak ada lagi. Alhamdulillah, kasih tepuk tangannya dulu dong. Terus Yai, sebelumnya tadi juga Yai bilang kan setelah operasi juga sempat dinamai konsumsi obat-obatan, itu masih nggak dikonsumsi obatnya? Sekarang nggak lagi. Alhamdulillah, kasih tepuk tangannya dulu dong. Terus Yai, untuk yang namanya ibadah sholatnya ataupun yang namanya aktivitasnya yang dulu mungkin terganggu karena yang sering mondar-mandir kamar mandi, sekarang gimana? Sekarang rutin. Subuh, Johor, Asar, maghrib, isya, Johor rutin. Alhamdulillah, untuk ibadah sholatnya pun sudah bisa lancar lagi Bapak Ibu ya. Tidak lagi yang namanya tertunda atau yang namanya terganggu. Ibadah sholat subuhnya, zuhur, asar, semuanya bisa beliau lakukan tanpa harus bolak-balik kamar mandi lagi ataupun wudhu berulang kali. Alhamdulillah. Terus aktivitasnya sekarang gimana ya? Aktivitas lancar sekarang. Kalau dulu kan agak susah, dari yang sakit, sekarang enggak lagi. Sudah sembuh. Alhamdulillah, kasih tepuk tangannya dulu dong. Ternyata bukan hanya di bagian keluhan yang prostatnya tadi Bapak Ibu, tapi keluhan di bagian pinggangnya pun sudah ada perubahannya, sudah hilang total. Kata beliau tidak pernah sakit atau kambuh-kambuhan kembali. Tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah. Terus Yai senang nggak merasakan perubahan ini? Senang sekali. Karena kalau nggak ada, mungkin saya nggak sembuh sekarang. Iya betul Bapak, karena keluhan yang beliau rasakan tadi hampir 15 tahun, hampir 15 tahunan Bapak Ibu beliau menderita keluhan yang di bagian prostatnya. Tapi alhamdulillah berkat perantara senter kalian terapi sama 7 bulanan, alhamdulillah sudah bergulir ada perubahannya. Terus Yai merasakan perubahan di sini, dikasih obat gak di sini? Tidak. Atau disuntik gak di sini? Atau dioperasi di sini? Terus Yai diapain? Diluruskan tulang belakang. Cukup tulang belakangnya diperbaiki. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Betul Bapak Ibu merasakan perubahan di senter kain tanpa dikasih obat, tanpa disuntik, tanpa dioperasi, tapi cukup tulang belakangnya akan
penyakitnya yang diperbaiki, tulang belakangnya yang rapat itu direnggangkan kembali, tulang belakangnya yang miring itu diluruskan kembali sehingga syarafnya yang tertekan bisa aktif, bisa bebas kembali. Itu yang perlahan-lahan membuat ada perubahannya berkat perantara salah satu alat yang sangat luar biasa yang untuk memperbaiki tulang belakangnya. Cara kerjanya turun naik, namanya apa? Rolling master. Berarti rolling masternya bagus atau tidak? Kalau bagus, kalau Cata harus dipakai setiap harinya. Oke. Terus Yai kan merasakan perubahan di sini juga kan berkat perantara orang-orang yang sangat luar biasa yang sudah membawa sekitar kali jauh-jauh dari Korea sampai ke Pelaju ini. Kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk Mr. Sonnya, Mr. Kimnya, dan juga Mr. Lee-nya? Baiklah. Untuk Mr. Song, Mr. Lee, Mr. King, saya mengucapkan terima kasih karena kalau tidak ada KHR ini mungkin saya masih sakit. Mudah-mudahan Mr. Song dan Mr. Lee diberi kesehatan dan rezekinya, semoga usahanya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga Yai di sini kan juga ada anak-anak cucu-cucu Yai yang sudah menemani Yai selama di center dan staf-staf gurunya, dan juga ada penanggung jawabnya Ibu Yosinya. Kira-kira ada nggak pesan-pesannya? Baiklah, untuk anak-anak cucu-cucu saya di sini, saya mengucapkan terima kasih karena pelayanan mereka ini lebih daripada anak saya. Karena anak saya juga belum tentu yang kayak gini. Dan mudah-mudahan semuanya kesehatan, panjang umurnya, dan jodoh yang baik-baik. Ya rabbal alamin, kan tepuk tangannya dulu dong. Dan terakhir Yai kan di sini kan ada teman-temannya yang dengerin cerita Yai dari tadi. Mungkin punya keluhan yang sama. Kira-kira ada nggak pesan-pesan atau motivasi buat teman-temannya di sini? Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, semoga rajin-rajin terapi dan jangan suka-suka. Semoga kita semua sehat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Yainya. Terima kasih Yai sudah mau berbagi cerita di sini. Semoga untuk kesembuhannya semakin dipercepat, tambah disehatkan lagi, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yai. Boleh tutup dulu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Yai Syafarinya. Terima kasih Yai. Iya Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu, berarti punya keluhan datang ke center kan, keluhan di bagian mohon maaf prostatnya, kira-kira ada perubahan atau tidak? Ada kesembuhan atau tidak? Apakah dikasih obat? Disuntik? Dioperasi? Lalu Bapak Ibu datang center kan diapain? Gitu. Dia cukup tiduran Bapak Ibu dengan alat yang sangat luar biasa yang cara kerjanya turun naik, namanya apa? Di mana saat itu juga tulang belakangnya diperbaiki, tulang belakangnya rapat diapain? Direnggangkan, tulang belakangnya miring diluruskan kembali sehingga syarafnya bisa aktif, bisa normal kembali. Itu yang membuat yang namanya keluhannya pun perlahan-lahan ada perubahannya Bapak Ibu ya. Berarti rolling masternya bagus atau tidak? Kalau bagus, kalau Cata harus dipakai setiap harinya. Dan juga kira-kira di luar sana sekitaran Pelaju ini masih banyak gak yang sakit? Masih banyak gak yang sakit pinggang? Sakit kaki masih banyak gak? Kira-kira harus diajak atau dibiarkan? Harus diajak, sama-sama datang ke center K-nya. Jadi jangan lupa nanti pulang-pulang terapi diinformasikan ke teman-temannya, keluarga, tetangganya untuk sama-sama sehat datang ke center K-nya. Oke? Tepuk tangannya dulu.